Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila luar biasa, Allahu Akbar. Baik, hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rangka persiapan pembelajaran seperti biasa. Namun sebelumnya mari sama-sama kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak minta tolong salah satu orang bisa memimpin doa. Siapa kira-kira? Tidak mungkin? Ya, silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tadi bunyi bel sudah masuk. Terlambat bunyi belnya ya. Baik, sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Ada yang menjaga kantin hari ini? Tidak ada. Baik. Oke. Baik. Ahmad Rizki, Alika Aziati, alias Karwangi, Ananda Saro, Ayu Ningtyas Tamaswari, Bunga Amalia, Karolin Febianti, Dwi Setianingsih, Farhana Aura Hanum, Fatihatin Hasanah, Fatma Nurlia, Gita Sara, Rifa Kodria, Irma Hidayati, Jailani Akbar, Magdalena, Mutia Rahman, Nabila Keisha, Nadia Cahya Putri, Nisa Awalia, Nur Asia, Nurlia, Gita Sara, Rifa Kodria, Irma Hidayati, Jailani Akbar, Magdalena, Mutia Rahman, Nabila Keisha, Nadia Cahya Putri, Nisa Awalia, Nur Asia, Nur Hasanah, Rafi Rai Hasmi, Revalina Chandra, Sabrina Awalia, Syakila atau Syakila? Sakila. Oke. Sofiullah, Syahira Aulia, Tasya Wahyuni. Sini nggak ke bawah ya? Trinurul Madira, Rania Jenny. Oke. Protes nama sinya nggak ke bawah. Ilya Trimita. Oke, dari namanya kayak anak kedua nih ya. Yuda Prihatama. Oke. Yusvita, Zahra Wijayanti. Terakhir Zaskia. Oke. Zulfansya. Lupa lagi teman. Baik, hari ini alhamdulillah hadir semua ya. Sebelumnya nanti kita memulai pelajaran selanjutnya. Kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Kita bahas tentang apa? Dakwah, khutbah, tahlil. Baik. Kira-kira siapa yang masih mengingat review materi kemarin? Siapa kira-kira? Apa itu khutbah? Apa itu tabligh?
Oke, udah. Khutbah adalah apa? Menyeru seseorang sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Oke, ada yang bisa melengkapi? Apa itu dakwah? Ayo. Ya, Yuda lagi. Yuda melengkapi. Silakan Yuda. Dakwah adalah menyeru masyarakat untuk melakukan sesuatu. Oke, menyeru kepada kebaikan. Masih ingat ya kemarin ya contohnya ya. Berarti ketika kamu ngajak teman kamu sholat, lalu mengajak adik kamu untuk sholat, berarti termasuk itu adalah sebagai dakwah. Baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan bahas tentang masalah syaja'ah ya. Namun sebelum Bapak mulai materi tentang syaja'ah, ada tidak pertanyaan-pertanyaan yang di luar materi hari ini atau yang kemarin yang mau tanyakan, silakan. Ada? Ada keluh kesah? Yang bikin gelisah? Ada unek-unek yang kalau ditahan jadi enek? Ada? Biasa banyak nanya setelah on kamera. Nggak ada? Baik. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Baik. Syaja'ah, pernah dengar kalimat syaja'ah? Belum. Syaja'ah artinya adalah berani pada dasarnya. Ya, berani dalam hal apa? Pasti berani dalam membela kebenaran. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang kamu pahami tentang kalimat berani itu sendiri? Masnya? Oke. Mas Akbar, apa itu Bu? Kayak orang yang berani Membela diri. Oke. Mbak E, kira-kira apa itu berani? Apa ya? Kalau Bapak sebutkan berani itu bisa dikategorikan gini, misalkan tiba-tiba kamu tuh ingat sesuatu, tapi kamu gak setuju dengan cara itu, terus kamu keluarkan pernyataan kamu, itu berani apa enggak? Apa maksudnya tuh? Berani berpendapat. Pernah kita lakukan? Pernah. Tapi ada tata caranya enggak? Ada. Biasanya dengan apa? Sopan. Apalagi? Menyambung dengan apa yang sedang dibahas? Boleh. Apalagi? Kira-kira? Kenapa? Tidak boleh memotong, betul. Ada adab-adabnya. Kamu nggak sesuai ini dengan pendapat kamu, boleh sampaikan. Itu namanya berani menyampaikan pendapat. Berani yang kedua apalagi contoh sederhananya selain berani menyampaikan pendapat? Berani menjawab, berani mengambil keputusan, apalagi? Berani mengungkapkan kesalahan. Nah, pertanyaan saya nih, ini ada kalimat terakhir nih, cakep. Berani mengungkapkan kesalahan. Pernah nggak mengungkapkan kesalahan itu? Pernah. Pernah mengakui kesalahan? Mudah atau sulit? Kenapa? Gengsi. Apalagi? Malu. Apalagi? Terlanjur Pak. Akhirnya apa? Ketika merasa terlanjur, akhirnya kesalahan kita ditutupi dengan kebohongan. Antara kebohongan satu, kebohongan selanjutnya akan nyatu. Bener nggak? Nyambung. Contoh. Kamu pulang sore, di jalan nggak kepikiran apa-apa nih awalnya pulang. Tiba-tiba sampai rumah, emakmu udah pasang action. Tangan di pinggang, mata melotot. Bener nggak? Apa yang keluar dari mulut ibumu? Dari mana Kak? Bener nggak? Awalnya nggak ada ide, tapi tiba-tiba nggak mau ngakuin kesalahan, muncul jreng jreng kerja kelompok. Kayaknya pengaruh dari hati gitu ya. Kerja kelompok mah sama siapa? Nggak ada ide lagi tuh, tiba-tiba muncul lagi. Oh, sama si Akbar, sama ini. Ada nomor teleponnya nggak? Ada mah, mana nomornya? Dikasih. Akbar dia jawab iya ya. 1, 2, 3, bohong lu, bener nggak? Nah, Akbar bilang apaan? Iya. Telepon dah bener. Tadi Alika kerja kelompok. Iya tante, ikut bohong. Lah dosa kok ngajak jamaah. Ya, nutup. Ya, akhirnya apa? Ujung-ujungnya hanya berdosa. Oke, nah tapi dalam hal ini yang akan Bapak sampaikan adalah bagaimana tentang membela kebenaran itu. Yuk sama-sama kita lihat dulu, ada videonya nih.
Baik, beliau adalah Al-Bara bin Malik, ya, sahabat Rasul yang tidak begitu terkenal seperti lainnya sahabat-sahabat yang lain. Apabila kita sedang mencari kisah sahabat Nabi yang heroik dan dijuluki sebagai pahlawan Islam yang tangguh, maka kita akan membahas tentang kisah Al-Bara bin Malik, seorang sahabat Nabi terkenal dengan kepahlawanannya di medan perang. Meskipun kita semua juga tahu bahwa Islam memiliki banyak pahlawan, bukan hanya Al-Bara, namun setiap sahabat memiliki ciri khas sendiri dalam kepahlawanannya. Seperti dalam kisah Usama bin Zaid, pahlawan muda Islam yang menaklukkan pasukan Persia dalam usia 18 tahun. Khalid bin Walid yang dijuluki pedang Allah, beliau tidak pernah kalah dalam medan perang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun, begitu juga dengan sahabat Al-Bara bin Malik. Beliau juga memiliki ciri khas kepahlawanan yang tidak kalah hebatnya dari sahabat-sahabat terkenal seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan lain sebagainya. Sehingga sangat disayangkan jika kita tidak mengetahui kisah Al-Bara bin Malik ini, serta tidak menceritakan kepada anak-anak kita. Baiklah, langsung saja kita simak kisah-kisah kepahlawanan sahabat Al-Bara bin Malik. Al-Bara bin Malik adalah sahabat yang berperawakan kurus, tulang tubuhnya berbalur daging tipis dan rambut kusut. Sekalipun demikian, sahabat Nabi yang satu ini sangatlah handal, pemberani dan tangguh. Karena dia pernah membunuh 100 orang musyrikin sendirian saat duel 1 lawan 1. Dan jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dia habisi di medan perang. Bahkan Umar bin Khattab menjuluki Al-Bara sebagai seorang yang pemberani, bernyali besar dan bertekad panjang. Al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya. Al-Bara bin Malik adalah saudara kandung dari Anas bin Malik. Mereka adalah sahabat yang sama-sama dekat dengan Rasulullah SAW. Kisah keberanian dan kepahlawanan Al-Bara bin Malik dimulai setelah awal wafatnya Nabi yang mulia. Saat beliau SAW sudah menghadap Arabnya, banyak kabilah-kabilah Arab yang mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah dan menjadi murtad. Padahal ketika Nabi masih hidup, mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Sedangkan orang Makkah, Madinah, Taif, dan beberapa kabilah Arab yang tersebar masih tetap teguh di atas Islam. Mereka adalah orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas Islam. Setelah Abu Bakar dibaiat menggantikan Nabi Muhammad SAW, beliau langsung memerangi orang-orang murtad, terutama memerangi Nabi palsu, yaitu Musailamah. Pada babak pertama dalam memerangi Bani Hanifah, Musailamah mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal, dan Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam itu. Setelah pasukan pertama yang dipimpin Ikrimah mundur, maka Abu Bakar langsung mengirim pasukan kedua yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dan di baris depan pasukan ini adalah Al-Bara bin Malik Al-Ansari dan beberapa pahlawan kaum muslimin lainnya. Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Najd dan perang pun dimulai. Tetapi pasukan Musailamah terus memperlihatkan keunggulannya. Bumi yang diinjak oleh kaum muslimin mulai berguncang. Mereka membuat pasukan muslimin melangkah mundur, sehingga pengikut Musailamah mampu menerobos markas Panglima Khalid bin Walid dan membongkar tiang-tiangnya. Pada saat itu kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailamah Al-Kadzdzab, niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Allah yang tidak sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab. Oke, ya tadi video pertama tentang sahabat Al-Bara bin Malik. Ya, bayangin
Ini detik-detik pada saat terjadi peperangan melawan atau menumpas nabi palsu. Ya, di sini kalau tidak salah Khalid bin Walid terluka, ya, karena tadi konsepnya adalah dari Al-Kazab itu supaya mereka bisa membunuh dan membuktikan bahwasanya mereka lebih kuat daripada pemimpin Islam lainnya. Baik, selanjutnya video kedua. Ya, sekali lagi nanti disaksikan dengan seksama. Dalam rekaman video berdurasi hampir 2 menit ini, sekelompok remaja tampak terlibat perang celurit di ruas jalan raya Mojokerto Kemang, Kecamatan Tanjung Bogor, Jawa Barat pada minggu lalu. Selain saling serang, mereka saling sambut senjata tajam sambil ditonton rekan kelompoknya di atas sepeda motor. Tak ayal rekaman video ini membuat jagat maya setelah beredar luas di media sosial. Hingga Rabu siang, warga mengaku resah antara tawuran pelajar kerap berlangsung di sepanjang jalur tersebut karena jauh dari pengawasan petugas keamanan. Meski tidak ada korban jiwa, aksi brutal mereka dinilai membahayakan pengguna jalan yang melintas. Sangat membahayakan sekali. Jadi kami hanya meminta kepada pihak sekolah untuk lebih mengawasi dan maupun juga para orang tua jangan sampai Warga juga berharap pihak sekolah atau kepolisian tergabung perketat pengawasan di Jalan Mojokerto Kemang lantaran rawan dijadikan arena tawuran para pelajar. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Baik, tadi sudah 2 video ya yang disaksikan. Nah, seperti biasa, setiap kelompok nanti akan Bapak berikan LK, ya, dimana nanti kalian menganalisis video pertama tadi, ya. Lalu yang kedua juga sama. Nanti yang tiganya adalah bagaimana kalian membuat kesimpulan dari kedua video tersebut menurut bahasa kalian masing-masing. Ya, semuanya harus aktif berdiskusi. Bisa dipahami? Bisa? Oke, Bapak bagikan. Ya, sudah tahu kelompoknya? Silakan. Ada kesulitan tugas? Sudah dipahami? Ya, petunjuknya ada di LK. Silakan dipahami. Gak apa-apa, di bawahnya aja nanti kalau mau ya. Apa? Apa? Nggak apa-apa, tulis aja. Aduh, izin sih. Terus siapa? Jadi kelompoknya nggak usah rebutan ya. Begini kelompok nggak usah rebutan. Mal itu siapa? Boleh. Kalau tadi kurang jelas dari video, enggak? Ada nggak datanya? Telepon. Seorang sahabat Nabi terkenal dengan kepahlawanannya di medan perang. Meskipun kita semua juga tahu bahwa Islam memiliki banyak pahlawan bukan hanya Al-Barah, namun setiap sahabat memiliki ciri khas sendiri dalam kepahlawanannya. Seperti dalam kisah Usama bin Zaid, pahlawan muda Islam yang menaklukkan pasukan Persia dalam usia 18 tahun. Khalid bin Walid yang dijuluki pedang Allah
beliau tidak pernah kalah dalam medan perang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun, begitu juga dengan sahabat Al-Bara bin Malik. Beliau juga memiliki ciri khas kepahlawanan yang tidak kalah hebatnya dari sahabat-sahabat terkenal seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan lain sebagainya. Sehingga sangat disayangkan jika kita tidak mengetahui kisah Al-Bara bin Malik ini, serta tidak menceritakan kepada anak-anak kita. Baiklah, langsung saja kita simak kisah-kisah kepahlawanan sahabat Al-Bara bin Malik. Al-Bara bin Malik adalah sahabat yang berperawatan kurus, tulang tubuhnya berbalut daging tipis dan rambut kusut. Sekalipun demikian, sahabat Nabi yang satu ini sangatlah handal, pemberani dan tangguh. Karena dia pernah membunuh 100 orang musyrikin sendirian saat duel 1 lawan 1. Dan jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dia habisi di medan perang. Bahkan Umar bin Khattab menjuluki Al-Bara sebagai seorang yang pemberani, bernyali besar dan bertekad panjang. Al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Aku khawatir ia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya. Al-Bara bin Malik adalah saudara kandung dari Anas bin Malik. Mereka adalah sahabat yang sama-sama dekat dengan Rasulullah SAW. Kisah keberanian dan kepahlawanan Al-Bara bin Malik dimulai setelah awal wafatnya Nabi yang mulia. Saat beliau SAW sudah menghadap Arabnya, banyak kabilah-kabilah Arab yang mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah dan menjadi murtad. Padahal ketika Nabi masih hidup, mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Sedangkan orang Makkah, Madinah, Taif, dan beberapa kabilah Arab yang tersebar masih tetap teguh di atas Islam. Mereka adalah orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas Islam. Setelah Abu Bakar dibaiat menggantikan Nabi Muhammad SAW, beliau langsung memerangi orang-orang murtad, terutama memerangi Nabi palsu, yaitu Musailamah. Pada babak pertama dalam memerangi Bani Hanifah, Musailamah mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal, dan Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam itu. Setelah pasukan pertama yang dipimpin Ikrimah mundur, maka Abu Bakar langsung mengirim pasukan kedua yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Dan di baris depan pasukan ini adalah Al-Bara bin Malik Al-Ansari dan beberapa pahlawan kaum muslimin lainnya. Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Najd dan perang pun dimulai. Tetapi pasukan Musailamah terus memperlihatkan keunggulannya. Bumi yang diinjak oleh kaum muslimin mulai berguncang. Mereka membuat pasukan muslimin melangkah mundur, sehingga pengikut Musailamah mampu menerobos markas Panglima Khalid bin Walid dan membongkar tiang-tiangnya. Pada saat itu kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailamah Al-Kadzdzab, niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Allah yang tidak sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab. Oke, ya tadi video pertama tentang sahabat Al-Bara bin Malik. Ya, bayangin ini detik-detik pada saat terjadi peperangan melawan atau menumpas Nabi palsu. Ya, di sini kalau tidak salah Khalid bin Walid terluka. Ya, karena tadi konsepnya adalah dari Al-Kadzdzab itu supaya mereka bisa membunuh dan membuktikan bahwasanya mereka lebih kuat daripada pemimpin Islam lainnya. Baik, selanjutnya video kedua. Ya, sekali lagi nanti disaksikan dengan seksama. Dalam rekaman video berdurasi hampir 2 menit ini, sekelompok remaja tampak terlibat perang celurit di ruas jalan raya Mojokerto Kemang, Kecamatan Tanjung Bogor, Jawa Barat pada minggu lalu. Selain saling serang, mereka saling sambut senjata tajam sambil ditonton rekan kelompoknya di atas sepeda motor. Tak
Ayal kawan video ini membuat heboh jagat maya setelah beredar luas di media sosial. Hingga Rabu siang, warga mengaku resah lantaran tawuran pelajar kerap berlangsung di sepanjang jalur tersebut karena jauh dari pengawasan petugas keamanan. Meski tidak ada korban jiwa, aksi brutal mereka dinilai membahayakan pengguna jalan yang melintas. Tidak membahayakan sekali. Jadi kami hanya meminta kepada pihak sekolah untuk lebih mengawasi anak-anak kita maupun juga para orang tua, jangan sampai Warga juga berharap pihak sekolah ataupun kepolisian tergabung memperketat pengawasan di Jalan Bojonegoro Kemang lantaran rawan dijadikan arena tawuran para pelajar. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Baik, tadi sudah 2 video ya yang disaksikan. Nah, seperti biasa, setiap kelompok nanti akan Bapak berikan LK ya, di mana nanti kalian menganalisis video pertama tadi ya. Lalu yang kedua juga sama. Nanti yang ketiganya adalah bagaimana kalian membuat kesimpulan dari kedua video tersebut menurut bahasa kalian masing-masing ya. Semuanya harus aktif berdiskusi. Bisa dipahami? Bisa? Oke, Bapak bagikan. Ya, sudah tuan kelompoknya. Silakan. Ada kesulitan tugas? Sudah dipahami? Ya, petunjuknya ada di LK. Silakan dipahami. Gak apa-apa, di bawahnya aja nanti kalau mau ini ya. Apa? Apa? Nggak apa-apa, tulis aja. Aduh, udah izin sih. Terus siapa? Di kelompoknya nggak usah rebutan ya. Begini kelompok nggak usah rebutan. Siapa tadi pasukan siapa? Nabi palsu? Sampai nikmat video tandanya siapa tuh? Tadi apa di sini? Enggak, tadi ada juga keberanian sahabat Nabi. Bukan, tadi ada juga yang beranian. Al-Bara bin Malik. Itu bisa aja. Apa? Enggak usah ya. Ya adalah Iya, artinya poin-poin yang kamu dapat dari video tadi itu yang si siapa Al-Bara itu apa yang bisa kamu masukkan di sana? Boleh keberaniannya, boleh. Atau tadi secara dari sudut pandang kamu video itu film itu apa sih yang angkat tentang masalah apa, boleh. Ya. Ya. dia adalah sampai perang. Lagi? Dia adalah seorang salah satu sahabat Nabi. Adalah yang akan dimalik. Tadi
Dan atas balik ke atas. Salah satu. Kalau pada sudah beres. Udah kayak gitu aku nggak ditarik. Mendingan perawatan dulu kalau gitu. Ayo taruh di sini kan selesai. Taruh dulu. Stop. Ya. Ready? 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 Oke. One clap. Two clap. Three clap. Three clap. One clap. Two clap. Three clap. Oke, tepuk tangan dulu semua. Silakan dilanjutkan lagi. Ya. Oh gitu ya. Ah iya boleh. Kamu kasih pertanyaan di kelompok situ tentang kelompok saya. Nanti yang jawabnya di situ. Saya ulangi ya. Yang pertanyaan nomor 3. Kamu membuat pertanyaan untuk kelompok yang maju, presentasi, nanti jawabannya ditulis di situ. Nyambung? Ya. Udah? Paham? Paham? Kalau nggak paham, one clap lagi nih. Oke, makasih banyak ya. Besok ketemu Pak ya. Terima kasih. Dimanfaatkan untuk hal yang baik. Kabar bin Malik kalau yang positif ya dan ini kasih dan bermanfaat dulu bermanfaat ya dan keberanian ya apa keberanian dalam hal positif yang digunakan seperti yang digunakan gimana sih terus Sudah? Siap? Belum? bagi orang lain ya bagi umat Islam umat Islam ke orang lain gitu ya gitu nanti kita nggak bisa Besti kenapa Besti? yang disalahgunakan Definisi tawuran boleh. Setelah itu tawuran boleh. Pelanggaran aturan nggak sih? Oh bapak tawuran itu iseng doang. Melatih mental misalnya. Boleh. Usahakan ada fakta di sana. Maksudnya gini, oh tawuran nggak boleh karena memakan korban. Iya, merusak fasilitas. Sukarelawan penjep. Sukarelawan. Mangga, mau kelompok mana dulu? Oke. Tapi, baca tapi. Ya, simak. Ininya aja belum Takut terhalang masker boleh. Nah, passwordnya taruh. Biar katakan dibacain dulu guys, kita sudah siap. Ayo. Sebentar. Saya nilai. Tapi gemeteran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan apa yang didiskusikan oleh kelompok kami. Kelompok saya yang pertama ada Ahmad Rizky, kedua ada Jelani, ketiga ada Sofiullah, dan keempat ada Yuda Priyatama.
Dan saya akan menjelaskan analisis video pertama, yaitu Al-Bara bin Malik adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bertubuh Gak boleh gitu. Kan Andika, gak boleh Andika. Gak apa-apa, aja. Ini masih natural kok, videonya video natural. Saya menjelaskan video pertama tentang Al-Bara bin Malik adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bertubuh kurus dan bertubuh tegap, namun memiliki keberanian yang luar biasa. Beliau mampu menewaskan ratusan orang Musailamah Al-Kadzab pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Al-Bara bin Malik menunjukkan keberaniannya. Beliau berhasil mendesak pasukan Musailamah Al-Kadzab hingga memasuki benteng kebun maut dan menumbangkan lebih dari 20.000 orang. Tawuran merupakan kenakalan remaja yang merugikan atau meresahkan masyarakat. Faktor penyebab dari tawuran adanya sebuah konflik yang berkepanjangan yang mengakibatkan gugurnya orang yang tidak berdosa dan merusak lingkungan serta kerukunan bersama. Cara mencegah tawuran adalah simpati terhadap sesama. Nah, sekian dari penjelasan dari kelompok saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Nanti yang bertanya sebutkan nama dan dari kelompoknya. Ada? Silakan. Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan sebutkan nama diri. Nama saya Revalina Chandra dari Iya. Gue mau nanya. Di zaman sekarang ini bagaimana cara menerapkan sikap keberanian dari Al-Bara bin Malik? Penerapan keberanian Al-Bara bin Malik pada kehidupan sekarang. Oke. Bagaimana? Silakan. Apa mau dilempar dulu ke tim yang lain? Atau kelompok yang lain boleh mulai menjawab nanti mas dalam ini saya. Ada? Bagaimana menerapkan sikap berani Bara bin Malik ini dalam kehidupan sekarang? Bagaimana cara menerapkannya? Perkenalkan, kalau saya sudah melihat nama dari kelompok 1, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana menerapkan keberanian seperti dari tokoh Al-Bara bin Malik dalam kehidupan sekarang. Mungkin kalau zaman sekarang kan peperangan sudah agak mulai, jadi tidak mungkin kita berani maju dengan dalam perang itu. Namun kita bisa berani dalam membela sebuah kebenaran. Yang lain? Kasih kelompoknya sendiri boleh kalau mau nambahkan? Apa sih Pak? Gitu. Baik, beri aplaus. Untuk Ya, sekian penjelasan dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinur Fadila dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, anggota kami. sebutnya apa? Nama-nama anggota kami ada Ananda Saro, Fatma, Nurlia Dewi, Irma Hidayati, Muti Rahma, dan Revalina Chandra. Di sini saya akan menjelaskan video yang pertama yang tadi sudah disampaikan, yaitu Al-Bara bin Malik adalah seorang sahabat Rasulullah dan pahlawan Islam yang tangguh. Ia pernah saudara dari Ana bin Malik. Umar bin Khattab menjulukinya sebagai seseorang yang bernyali besar dan pemberanian serta bertekad baja. Dan analisis video kedua yang tadi sudah ditampilkan, yaitu tawuran antara pelajar dan yang meresahkan warga sekitar dan pengguna jalan karena daerah tersebut jauh dari pantauan keamanan. Dampak negatif dari tawuran ini yaitu merugikan orang lain dan diri sendiri.
Itu saja penjelasan dari kami dan video 1 dan 2. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, pilih. Perkenalkan, nama saya Gita Sarah. Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Dari teman satu kelompok bisa menjawab? Ada? Ada kelompok lain yang membantu menjawab? Boleh, silakan. Itu saja penjelasan dari diskusi kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan dari 2 video tadi ya berkenaan dengan masalah syaja'ah ya. Syaja'ah bisa diartikan sebagai berani membela kebenaran. Oke, perlu dijelaskan seperti ini. Kata syaja'ah secara etimologis artinya adalah kebenaran. Yang tadi disampaikan di awal, kebenaran dalam hal apa? Jelas bagaimana kita keberanian dalam menyampaikan sebuah kebenaran ya. Tadi misalkan di awal waktu diskusi di awal tadi Bapak pernah bertanya ya, masih ingat? Berani yang bagaimana? Tadi mengungkapkan kesalahan, benar nggak? Tadi masih ingat ya? Berani menyampaikan kebenaran. Makanya kata Rasulullah sampaikan walaupun terasa pahit. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini dalilnya. Dalilnya dalam surat Al-Maidah ya, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawmina lillah ila akhir ayat. Artinya yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Ya. Bagaimana bunyinya? Hai orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Artinya kalau sudah disumpah, apalagi di konsep hukum kita, biasa saksi akan disumpah terlebih dahulu dengan, kalau yang muslim berarti dengan Al-Qur'an, dan muslim dengan Injil, dan agama yang lain dengan agama kitab masing-masing, seperti itu ya. Disumpah supaya apa yang disampaikan itu adalah benar adanya, bukan ditutup-tutupi ataupun yang disampaikan adalah kebohongan. Nah, selanjutnya bagaimana supaya kita jangan sia-sia kebencian menerang suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Kita boleh marah sama seseorang, tapi jangan sampai buat kita tidak berlaku adil. Kalaupun kita benci dengan orang itu, maka kalaupun dia benar, kita harus tetap bela. Tapi kalau memang dia salah, bukan karena kebencian kita menyalahkan, tapi karena memang dia harus diluruskan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, baik. Inilah sekilas tentang masalah syaja'ah. Ya, pada pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas lebih dalam lagi apa itu syaja'ah. Untuk saat ini, kira-kira siapa dari kalian yang mau menyimpulkan pelajaran kita pertemuan hari ini? Apa sih yang bisa kalian dapati pada pertemuan awal ini? Silakan, ada? Oke, silakan. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari dari bab syaja'ah ini adalah kita berani membela kebenaran. Nah, kebenaran seperti apa sih yang bisa kita bela itu? Berani sendiri itu maksudnya juga nggak bisa loh kita jadi sosok berani yang salah. Satu tadi contohnya, kita nggak bisa berani untuk tawuran. Jadi itu kita nggak salah juga punya sifat berani kalau untuk dipergunakan untuk hal yang salah, yang negatif bukan positif gitu. Kedua, kita bisa ngelakuin berani itu untuk hal yang baik. Seperti tadi yang udah ada di dalam video Al-Bara bin Malik, itu ada satu contoh keberanian yang direalisasikan untuk hal kebaikan. Tapi kalau tawuran tadi itu hal berani yang direalisasikan untuk hal yang buruk. Nah, terus lagi dari syaja'ah dalam bela kebenaran ini, kita diajarkan untuk membela kebenaran dan tidak membedakan golongan. Jadi saat ada yang harus dibela seadil-adilnya, ya udah kita bela tanpa melihat dia dari golongan mana, dia agama mana, dan dari kaum apapun dia. Jadi berani melakukan kebenaran di jalan yang baik dan untuk hal yang baik. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Baik, betul ya. Tadi disampaikan oleh Alika bahwasanya ketika kita membela sebuah kebenaran, kita tidak boleh melihat siapa orang tersebut, tidak melihat siapa agamanya,
Kalau memang benar maka boleh kita bela. Ya, lalu keberanian dalam hal apa yang harus kita pupuk adalah keberanian dalam masalah yang positif, bukan tadi ya. Tadi disampaikan bahwasanya beraninya kita karena pengen gengsi, pengen dilihat, oh iya berani maju paling depan pada saat tawuran, bukan. Tapi bagaimana seperti Bara Al-Malik tadi, ketika maju itu ya dalam rangka membela agama Allah. Berani membela karena kebenaran, ya. Beliau sampai dapatkan julukan pahlawan Tutsar. Apa itu pahlawan Tutsar? Adalah pahlawan karena dia pada saat terjadi peperangan di Tutsar Turki itu dimenangkan dengan jumlah yang sedikit dengan musuh yang banyak. Padahal pada saat itu pasukan Islam hanya sedikit. Atau tadi dikatakan bahwasanya pada saat memperjuangkan memerangi nabi palsu, maka dia yang paling banyak paling terdepan untuk membunuh musuh-musuh Allah. Baik, itu saja yang dapat kita petik pada pelajaran hari ini. Untuk minggu depan ya kita akan belajar tentang masalah persiapan. Sebelumnya kita bahas yang kurang pada hari ini itu tentang masalah keberanian, tadi belum selesai ya, maaf saja yang sebelumnya. Yang belum selesai pada hari ini akan kita lanjutkan sebentar. Lalu nanti kita lanjutkan dengan materi ekonomi Islam. Saya minta nanti anak-anak sekalian bisa mempelajari lebih awal dulu apa itu ekonomi Islam, apa itu riba. Kenapa harus dibahas tentang riba? Kenapa sih harus kita lebih memilih bank syariah ketimbang bank konvensional? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di sana. Ya, oleh sebab itu sekali lagi pertama Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada pelajaran hari ini sudah lengkap. Yang kedua mohon maaf apabila selama pembelajaran ini terdapat kata-kata dan kesalahan yang Bapak perbuat. Ya, oleh sebab itu mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa pertama dengan hamdalah, yang kedua doa penutup majelis. Masih hafal? Masih. Yuk sama-sama kita bacakan hamdalah pertama kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.